Om Bas mau bahas di sini mengenai dengan programnya Pak Gubernur Pak memberi hasil yang cukup memukau dengan banyaknya siswa yang masuk ke PTN, ya, peningkatan indeksnya bagus lah. Dan yang kemudian selain Smart School, Om Bas juga mau pertanyakan mengenai PPDB online yang berlangsung saat ini, ya, yang tahun 2023 untuk anak didik yang calon bakal masuk di SMA-SMA. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita nanti ikuti penjelasannya Pak Kadis. Oke? Oke, Om Bas Tira sekarang berada di kantor dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Om Bas Tira ini sangat terkejut dengan adanya Smart School. Seperti Om Bas kemarin itu sempat masuk di beberapa sekolah. Dan saya mau next time-nya ini mau langsung ketemu Pak Kadis supaya Om Bas itu terpuaskan seperti apa sih Smart School yang terbangun sekarang ini di SMA-SMA kita. Nah, inilah yang mungkin menjadi topiknya Om Bas nih yang kita akan tanya Pak Kadis. Nah, kebetulan beliau menerima Om Bas dengan baik banget, ya, sambutan hangat yang luar biasa. Oke, selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke Pak Kadis, silakan. Iya, siap Pak Kadis. Jadi perkenalkan, saya Mas Vino, Pak Kadis. Nah, sekarang ini yang sangat menarik dengan Smart School yang sudah ada di SMA-SMA ini yang sudah berjalan. Dan saya mendapat keterangan dan informasi itu luar biasa. Karena indeksnya dengan adanya peningkatan yang masuk secara PTN itu peningkatannya mulai kenaikan. Iya, mulai kenaikan. Nah, saya ingin dengar langsung nih dengan Pak Kadis untuk sebenarnya program Smart School ini gimana sih sisi nilai kebagusannya untuk masuk di sekolah-sekolah dan seperti apa yang menjadi momentum bagi anak sehingga ada pembentukan karakter dan pemikiran yang luar biasa gitu. Boleh nggak saya mendapat informasi? Terima kasih, terima kasih Om Bas sudah datang ke Dinas Pendidikan. Saya juga berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa sharing informasi terkait dengan Smart School, apalagi Smart School ini sebenarnya ini adalah gagasannya dari Bapak Gubernur. Jadi Smart School ini memang dibuat untuk memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Jadi sifatnya Smart School ini adalah satu studio pembelajaran multimedia di mana studionya itu ada di Dinas Pendidikan. Tapi di setiap sekolah itu juga disiapkan sarana terkait dengan Smart School ini. Jadi misalnya kami sekarang ada guru Smart School sekarang yang kita bentuk ini itu bisa memberikan pembelajaran di studio di Smart School ini dan anak-anak bisa mendengarkan langsung di sekolah-sekolahnya. Jadi tidak perlu lagi datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pelajaran. Tapi di Smart School ini ada standar pendidikan memang karena sekarang ini kan potensi-potensi anak-anak ini sekarang untuk masuk di perguruan tinggi sekarang ini kita lagi genjot, di mana kemarin itu kalau tidak salah posisi Sulsel ini kan di posisi nomor 6. Nah, sekarang tahun ini Sulsel itu naik di posisi nomor 5. Nah, ini kemarin posisi ini naik ini karena adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Smart School ini yang membuat anak-anak ini bisa terbantu belajar melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya skolastik. Skolastik. Karena ini kan lagi berkembang ini. Jadi skolastik, literasi dan numerasi ini sekarang yang dikembangkan terkait dengan Merdeka Belajar ini. Kemudian untuk yang terjadwal ini di sekolah-sekolah, apakah dalam satu minggu itu Smart School-nya ini dia kan ada namanya guru ya? Seperti itu. Iya. Nah, dia proses pembelajaran Smart School ini langsung dia 1 minggu 1 kali atau 1 minggu berapa kali? Oh, jadi begini, di Smart School ini sudah diatur kurikulumnya. Dalam kalau tidak salah dalam sepekan itu ada pembelajarannya berapa setiap hari. Ya, setiap hari ada karena gurunya kan tidak perlu di sekolah. Guru itu kita siapkan di Dinas Pendidikan. Jadi ada guru yang sudah kita SK-kan dan itu ada guru yang memang dari guru-guru kita yang guru-guru penggerak yang kita angkat dari sekolah-sekolah memang yang ASN.
ada juga guru-guru yang kita ambil dari bimbingan belajar. Ya, itu yang kita ini. Jadi kita padukan. Nah, di Smart School itu proses pembelajaran itu lebih banyak ke proses kayak seperti bimbingan belajar. Jadi pelatihan anak-anak diberikan pelatihan menjawab soal, mengerjakan soal yang nantinya mereka itu akan terbiasa dengan mengerjakan soal-soal skolastik. Jadi saya untuk memasuki perguruan tinggi itu kan ada ujian kayak ujian UTBK itu. Nah, itu kami lakukan proses pembelajaran di Smart School itu dengan metode-metode itu. Tentunya bagaimana anak-anak ini bisa mencapai nilai-nilai passing grade itu memang yang ada ada standar-standar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau boleh tahu, guru pendidiknya untuk Smart School itu memang ada untuk mencari ini, apakah dia memang tertentu, maksudnya punya salah satu jasa yang bagus atau dia jam terbangnya bagus dalam pelajarannya? Tetap kita pilih, ada kemarin kita lakukan itu kita asesmen juga, kita asesmen memilih guru-gurunya itu tentu dengan kualitas yang bagus memang. Artinya kualitas guru ini memang kita pilih mampu memberikan pembelajaran, mampu menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan standar-standar memang untuk anak-anak yang bisa meraih predikat-predikat jenjang-jenjang ketika dia nanti dia ikuti nanti ujian masuk perguruan tinggi itu mereka mampu untuk melewati itu. Ya, kita memilih guru-guru yang sudah memang memiliki pengalaman di hal itu. Jadi itulah tadi pemirsa dan teman-teman yang luar yang tentunya mau tahu tentang Smart School yang Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Andi Sudirman dengan Smart School ini luar biasa karena Pak Andi tadi menjelaskan mulai dari cara bagaimana mengajarnya, proses mengajarnya itu lewat lewat studio lagi, dan kemudian juga guru-gurunya betul-betul guru-guru yang sangat potensi yang diambil untuk mengajar para anak didik yang di SMA tentunya. Kemudian yang terakhir Pak Kades, ini sangat dan memang waktu nami kalau kata Makassar untuk PBDB online boleh nggak menyampaikan seperti apa itu PBDB online sekarang? Iya, jadi terima kasih ya. Sekarang ini kan momentum PPDB online ini. Jadi PPDB online ini kan sebenarnya adalah aturan petunjuk Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan PPDB ini secara online. Adapun mungkin yang tidak online itu yang mungkin yang tidak tersedia infrastruktur, misalnya infrastruktur website apa segala macam itu tidak dimasukkan. Nah, PPDB online ini sudah diatur memang petunjuk teknisnya, di mana ada pengaturan, ada jalur-jalur yang sudah disiapkan secara regulasi, misalnya jalur afirmasi, jalur sonasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Ini sudah diatur, ini berlaku seluruh Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Selatan, dan kita melaksanakan kegiatan PPDB ini secara online. Dan sekarang berlangsung, sekarang tahap terakhir kita di Sulawesi Selatan, yaitu tahap sekarang itu tahap jalur prestasi akademik, itu yang dilakukan. Namun tentu banyak hal memang hal-hal yang terjadi terkait dengan PPDB, kan tidak mungkin pelaksanaan itu sempurna, karena apalagi sekarang ini kasus-kasus kondisi yang terjadi di kita di Makassar ini memang sering timbul riak-riak yang terjadi karena adanya ketidakpuasan. Tentu ini menjadi evaluasinya kami di Dinas Pendidikan Provinsi, hal-hal yang dimana seharusnya kita mengatur petunjuk-petunjuk dari sini berdasarkan aturan itu mengkondisikan dengan tertentu wilayah-wilayah tertentu. Seperti misalnya jalur sonasi. Harusnya kita memang mempersiapkan wilayah-wilayah yang area-area yang padat penduduk, semacam daerah misalnya di BTP atau di daerah apa yang padat penduduk itu memang kita harus mengatur jenis ini harus memberikan proporsi yang lebih luas lagi terhadap kota-kota yang jalur sonasi. Nah ini mungkin yang menjadi evaluasi kami di Dinas Pendidikan ini, supaya ke depan memang tidak ada lagi PPDB ini yang dimungkinkan adanya riak-riak yang timbul karena itu tadi. Kami juga tidak menafikan bahwa PPDB ini memang banyak hal, meskipun petunjuk teknis ini kita jalankan dengan sesuai aturan,
memang kondisi kita di Makassar ini terkait dengan sarana sekolah itu memang sudah tidak layak lagi dengan perkembangan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jadi proses perencanaan sebenarnya yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana mengantisipasi supaya PPDB tidak mengalami riak-riak yang terjadi. Memang kita tidak boleh kita harus menyiapkan sarana prasarana yang ada di setiap sekolah ini untuk menambah ruang-ruang kelas supaya potensi-potensi anak-anak untuk ditampung di sekolah itu lebih besar peluangnya. Dan ini harusnya sudah lama dilaksanakan karena PPDB ini kalau tidak ada perencanaan itu ke depan, saya kira meskipun petunjuk teknis apapun yang kita laksanakan itu akan tetap ada riak-riak yang timbul. Ini yang karena kita paham masyarakat, apalagi masyarakat, fenomena masyarakat ini kan masyarakat senang kalau anaknya mau disekolahkan di sekolah tertentu, dia memilih sekolah. Apalagi juga sekarang yang kami evaluasi ini bahwa terkait dengan zonasi misalnya, memang kami berharap ada perubahan regulasi terkait dengan jenis zonasi. Misalnya saja KK ini harusnya kami berharap Kementerian Pendidikan itu bisa merubah regulasi terkait dengan usia KK ini. Karena ini yang timbul persoalan-persoalan di lapangan ini karena itu tadi sangat memudahkan orang untuk pindah masuk ke wilayah tertentu. Ini yang kalau tidak kita benahi, kalau pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan tidak membatasi hal-hal ini terkait dengan kartu keluarga ini, potensi-potensi ini ke depan kita tidak bisa hindari, mungkin riak-riak ini akan tetap terjadi. Nah, bagaimana teman-teman, ada satu kepuasan dari Pak Kades memberi kita informasi mengenai tentang proses pembelajaran Smart School-nya dan juga yang sedang berlangsung ini PPDB online. Nah, tadi Pak Kades sudah menjelaskan bagaimana nanti untuk kedepannya Pak Kades memikirkan konsepnya seperti apa, dan PPDB online itu tetap selalu untuk masyarakat dan menjadi kepuasan untuk nanti calon anak didik. Segera begitu Pak Kades. Terima kasih.